Punya kolam koi yang airnya keruh? Atau pernah punya kolam koi yang airnya jernih, tapi yang cuman pas awal-awal ngisi air aja? Di sini gue akan coba bagiin pengalaman pribadi gue masalah tentang kolam koi yang satu ini. Jangan skip videonya supaya kalian gak kelewatan informasi yang penting dari video ini. Kolam koi biasanya dibangun untuk memperindah suasana di rumah kita. Menurut beberapa pendapat dan emang yang udah gue rasain sendiri, punya kolam koi itu kayak ya bisa jadi wisata pribadi sih di rumah. Pas pulang kerja kita penat, datang ke kolam koi rasanya kayak damai aja gitu. Nah, tapi apa jadinya ketika lu capek pulang kerja sampai rumah dan kolam koi lu malah jadi kayak kolam cendol? Iya, dan itu yang gue rasain saat ini. Gue baru aja dari luar kota 2 minggu kemarin. Sebelum gue pergi, kolam koi gue ya masih jernih lah, masih bagus. Secara pandangan masih enak lah untuk dilihat. Tapi ketika gue balik setelah 2 minggu, itu kolam koinya berubah jadi kolam cendol. Ya, kolam cendol kayak ya coklat hijau gitulah. Nah, yang tadinya gue pikir kolam koi bisa menghilangkan pusing dan penat gue balik kerja, tapi apa jadinya kalau misalnya kayak gini? Yang ada pusing kita jadi double kan? Karena ya balik-balik kolamnya udah kayak gini gitu, bukan untuk bikin kita damai, enjoy, yang ada malah pusing. Dan kemarin pas gua tinggal itu emang ada beberapa masalah pada kolam gua. Salah satunya itu lampu UV-nya mati. Dan selain itu juga kolam koi gua kebetulan full outdoor 100%. Jadi dari pagi sampai ke sore itu benar-benar kena sinar matahari full. Mungkin akan berbeda ceritanya kalau misalkan kolam koi gua itu indoor ya, karena mungkin cahaya yang masuk lebih tereduksi. Dan selain lampu UV-nya yang mati, kemarin juga ya pompanya yang gue nyalain cuma satu dari 2 pompa. Gue pakai 2 pompa, yang satu sekitar 20 ribuan LPH dan yang satu lagi 16 ribu. Kemarin yang 16 ribu emang sengaja gue matiin. Dan selain itu faktor lainnya yang bikin kolam gue keruh, karena ya emang udah waktunya aja untuk di backwash gitu kan. Karena ya udah beberapa bulan ini kolam ini gak gue backwash. Nah, sekarang gue mau coba apakah dengan lampu UV ini apa emang bisa untuk menjernihkan air lagi. Kata orang sih bisa, cuman gue gak percaya gitu aja sih. Tapi gue mau coba buktiin sendiri. Dan gue sekarang udah beli ini lampu UV, mereknya Candila. Untuk wattnya dia ada di 30 watt. Oke, dan ini sangat besar banget ya. Di kamera aja kayaknya nggak ini. Ini dari dusnya panjangnya sekitar kurang lebih 1 meter lah. Coba kita lihat lampunya ya. Oh, ini ya cukup besar banget sih. Ya kebetulan kolam gue juga ukurannya sekitar 30 ton lah kurang lebih. 20-30 ton, gue kurang tahu pastinya. Cuman ya sekitar segitulah. Jadi ya wajar aja sih kalau lampu UV yang gue butuhin sampai sebesar ini ya. Oke, kita coba nyalakan dulu.
bisa berfungsi atau tidak. Enggak, gue minta ganti rugi sih. Oke, nyala ya. Ini gue nggak akan lama-lama nyalainnya karena lampu UV cukup berbahaya sih untuk mata kita. Apalagi melihatnya dengan langsung kayak gitu, itu berbahaya banget. Gue nggak rekomendasiin kalian untuk mantengin lampu UV lama-lama gitu ya. Ya siapa juga sih yang mau liatin. Dan ini rencananya gue akan taruh kalau nggak di chamber awal atau nggak di chamber terakhir pompa. Chamber awal gue sih kosong sih, ruang hampa aja gitu. Makanya gue belum tahu ini akan dipasang di chamber pertama atau chamber terakhir. Jadi menyesuaikan aja. Oke, di sini akhirnya gue memutuskan untuk pasang si lampu UV ini di chamber pompa ya. Ini sudah dipasang, udah nyala dia tuh. Ini kondisi air kolam gua sekarang kayak gini, coklat. Ikan koinya ya kelihatan kalau di atas aja, di bawah udah nggak kelihatan sama sekali. Tadinya gua pasang antara di yang sini chamber pertama, yang ruang kosong. Tapi akhirnya gue mutusin untuk taruh di sini aja, di chamber terakhir. Air di filternya aja udah kayak gini, emang udah saatnya sih untuk gue backwash ini filter ini. Nah, udah kacau banget airnya, udah gak karuan. Oh ya, selain masang lampu UV yang tadi itu, gue juga akan lakuin backwash sih. Tapi mungkin gue akan backwash cuman di chamber 1 dan chamber 2 aja, karena chamber 1 dan chamber 2 gue nyambung ya. Jadi sebetulnya satu chamber, cuman ya beda kotak ya. Gitulah intinya lah. Gue bingung jelasinnya. Nah, gue akan share ke kalian mungkin berhasil atau tidaknya. Jadi mungkin ini akan jadi video yang part yang pertama, dan nanti akan kita lanjut dengan part 2, part 3, sampai end game gitu. Apa sih anjing? Nah, terus mungkin segitu aja ya. Dan gue juga bingung sih mau bahas apa lagi, karena gue di sini masih ya cuman intinya gue cuman mau bilang kalau gue beli lampu UV baru gitu aja. Gue mau coba lampu ini apakah berfungsi atau tidak. Dan oh ya mungkin tapi tadi udah gue bahas juga sih kenapa masalahnya kolam gue bisa jadi kayak gitu. Yang pertama kan karena lampu UV tidak ada mati. Gue sebelumnya nggak tahu lampu UV sesignifikan apa, karena pas pertama isi air gue langsung pasang lampu UV, dan gue jadi tidak tahu perubahan signifikan antara tidak memakai lampu UV dan memakai lampu UV. Jadi gue di sini mencoba buktiin itu. Jadi yang pertama karena lampu UV mati, itu yang bikin kolam gue jadi keruh. Yang kedua itu perputaran air atau water flow-nya itu tidak secepat yang biasanya karena satu mesin yang gue matiin. Yang ketiga itu karena kolam gue full outdoor, jadi benar-benar terkena sinar matahari dari pagi sampai ke sore, itu full sinar matahari masuk. Jadi itu yang mengakibatkan mungkin alga juga cepat tumbuh seperti itu. Terus untuk yang keempat, apa lagi ya? Oh iya, emang udah waktunya untuk di backwash karena emang udah sekotor itu. Jadi ya mungkin itu aja sih penyebab-penyebab yang nyebabin kolam koi gua bener-bener sekeruh itu sampai jadi kolam cendol, bukan kolam koi lagi. Itu kolam koi yang koinya jadi hantu, nggak kelihatan sama sekali. Dan gua akan coba yang tips yang ini untuk masang lampu UV dan backwash, apakah kolam koi gue bisa jadi jernih kembali? Gue nggak tahu. Tapi kita nggak tahu kalau kita nggak pernah coba.
Untuk feeding response sih ya outputnya masih bagus. Oke, gitu aja video dari gua. Mungkin nanti gua akan update part selanjutnya ketika ada perkembangan atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, itu ya kita lihat aja nanti. Untuk kalian yang belum subscribe, coba subscribe dulu saja supaya nggak ketinggalan update kolam koi yang udah gua coba untuk jernihin ini, atau kolam cendol ini. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa like dan komen video ini. Subscribe juga jangan lupa. Kalau kalian suka dengan channel ini atau ngerasa channel ini cukup informatif, silahkan subscribe. Oke, dari gua, terima kasih.